Oke teman-teman, ini mau ngejelasin model Newton ya. Jadi gini teman-teman, kalau di model Newton ya sebelumnya ini kelihatan ya. Di model Newton ini cuman dibutuhkan 3 data awal ya. Yang pertama itu data waktu, data berat basah atau berat sampel saat waktu tersebut, dan berat sampel mutlak, berat kering mutlak WD. Nah, selanjutnya coba ya. Ini saya udah bikin nih di atas nih, tapi kita ulangi lagi deh. Nih, ya, kita copy dulu sebentar. Nah, di sini teman-teman, WD ini sebenarnya cuman punya satu data. Jadi dia tuh konstan sebenarnya. Ya, saya ini bikin data. Tadi udah saya buat bagus, kurvanya seperti ini nih kurvanya. Nah, ini bagus kan? Nah, sebenarnya kalau idealnya itu WD ini cuma satu data doang teman-teman. Ya, ini saya buat seperti yang sudah saya kerjakan tadi ya. Nih, ini ada waktu, WT, dan ini WD ya. Anggap aja WD ini. Habis itu kita nyari apa? Kita nyari kadar air. Tapi pakai rumus dry base. Jadi kita pakai yang berbasis kering. Nah, kalau basis kering ini kan ini kita anggapnya berat awal ya. Terus yang ini itu berat konstan, yang dimana ini jadi berat setelah pengeringan gitu. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu berat awal ya dikurangi berat konstan ini ya, dikurung. Mohon maaf. Ini dikasih kurung teman-teman ininya. Ya. Habis itu dibagi sama berat ini. Dibagi juga sama berat keringnya gitu. Ya. Oke, kita pencet. Nah, dapatnya 0,9. Ini nggak perlu dijadiin persen ya. Jadi tetap aja 0,9 aja gitu. Nggak usah dikasih 100, nggak usah. Habis itu kita coba ke bawah. Kalau mau ngerjain tarik ke bawah gitu, ini dikasih tanda dolar teman-teman. Ini tanda dolar di sini. C23, sebelumnya juga dikasih tanda dolar. Biar apa? Biar kekunci. Nah, coba nih ya, kita tarik ke bawah nih. Kalau yang nggak ditanda dolarin, nanti ada tulisan value gitu. Nah, ini udah dapat ya. Ini udah ideal nih teman-teman, soalnya semakin lama pengeringan ya, ininya apa namanya, kadar airnya semakin kecil gitu. Habis itu kita cari apa? MR atau moisture rate. Rata-rata ini apa namanya? Moisture rate itu apa ya? Rasio. Salah. Moisture ratio. Jadi rasio dari kadar air gitu. Tapi yang eksperimental nanti ada MR yang prediksi eksperimen. Anggap aja expert ya, gini aja biar cepet. Nah, habis itu caranya gimana? Caranya itu sama dengan ini ya. Nanti dibagi, pokoknya caranya tuh gimana? Ini nilai ini dibagi sama nilai yang paling awal. Gitu, paham ya? Coba kita kerjain dulu. Nah, ini. Nah, nanti karena nanti ke bawah ini semua dibagi sama nilai yang paling awal, ini kita kasih tanda dolar lagi, teman-teman. Nih. Nah, ini emang paling awal memang 1 karena kan dibagi sama bilangan tersebut ya. Terus ntar ke bawahnya juga bakal berkurang. Nah, ini ya. Nanti kan ke bawahnya bakal dibagi sama bilangan ini dibagi ini dibagi ini gitu ya, teman-teman ya.
Nah, udah dapet nih MR eksperimen. Baru kita cari apa? Cari koefisien jangan, bukan konstanta laju pengeringan gitu. Kita carinya gimana? Kita pakai rumus ln ya dari MR ya. ln maksudnya apa? Len dari MR yang tadi. Caranya gimana? Sama dengan ln buka kurung, pencet ini satu yang tadi, tak, tutup kurung, enter, tarik ke bawah. Iya. Nah, setelah itu kita biar dapatnya gimana? Kita bikin sketcher. Sketcher apa? Hubungan antara waktu ya T ini salah, tak, dengan ln ini. Caranya kalau mau ngeblok terpisah gini gimana? Pencet kontrol. Pencet yang ini baru pencet shift turun. Nah, nanti yang kanan keblok, yang kiri juga keblok gitu caranya teman-teman. Habis itu kita pencet insert. Habis insert, ini sketcher, yang ini aja lah ya biar gampang ya. Ini teman-teman. Bentar, kayaknya aku salah deh ini. Ya, ulangi teman-teman, ulangi. Oh, kan salah. Tadi dari T ya, dari T. Nah, yang ini dari LN, jangan lupa pencet kontrol dulu, set, baru shift turun, pencet panah turun. Nah, udah dapat. Insert. Nah, kita bikin ini. Nah, bagus kan ya teman-teman ya. Habis itu kita bikin trend line. Kayak biasa, munculkan equationnya. Kita pilihnya yang linear ya teman-teman ya. Habis itu yang ini display equation sama R-nya. Nah, kita udah dapat nih ya nilainya. Nah, di sini yang jadi konstantanya kalau untuk model Newton ya, konstanta dari laju pengeringan ini adalah konstanta dari X ya, 0,0071. Oh ya, minus 0,0071. Nah, tapi di model persamaan Newton itu min K sama dengan konstanta dari X. Berarti K sama dengan konstanta X dikali min gitu teman-teman. Berarti konstantanya berapa? 0,0071 begitu. Nah, ini kita ini udah nggak kepake ya. Tapi kalau mau dimasukin ke data juga nggak apa-apa. Ya, ini kita itu aja backspace. Jadi berapa? 0,0071 teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita akan mencari apa? Kita akan mencari MR prediksi teman-teman. Ya, kita tulis di sini aja deh MR prediksinya. MR MR prediksi ya teman-teman ya. Nah, cara nyari MR prediksi gimana? Cara nyarinya itu ada rumusnya, sama dengan salah. Bukan di situ. Ntar kita ulangi MR salah ini. Kita tulis sama dengan ya, habis itu kok gini sih? Bingung saya ini kok gak bisa ya. Oke, sama dengan EXP buka kurung apa gitu kan. Buka kurungnya adalah ini tadi, konstanta tadi, tak ya. Ini jangan lupa didolarkan karena ini bakal dikunci kan. Nah, dikasih dolar ya, habis itu dibagi, iya ding, dibagi apa dikurang ya,
Bentar teman-teman, mohon maaf. Ini rumusnya apa? Oh, dikali malah. Ya. Sama dengan IXP buka kurung ya. Tadi konstanta yang tadi ini dikasih ya, jangan lupa dikasih dolar. Tanda dolar. Set. Oke. Dikalikan dengan waktu. Nah, dikalikan dengan waktu teman-teman. Sini ya teman-teman ya. Tutup. Set. Yang ini blok yang kedua ya. Berarti waktunya waktu yang kedua. Nah, jangan lupa. Habis itu tinggal kita tarik ke bawah. Yang atasnya belum ternyata. Kita tinggal tarik ke atas juga. Tak. Nah, udah dapat ya teman-teman ya ini ya. Ini MR prediksi. Ini MR eksperimen. Ini waktu. Oke. Sekarang kita buat kurvanya teman-teman. Kita ganti dulu waktu ya. Waktu, MR eksperimen, MR prediksi. Oke, sekarang kita bikin plotnya. Kayak tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa pencet Ctrl. Terus shift ke bawah. Yang ini juga. Ya. Jangan lupa pencet Ctrl. Terus shift ke bawah. Pencet Ctrl, habis itu langsung ditekan gitu ya teman-teman ya. Habis itu kita ke insert, kita ke chart, pilih yang kedua ini ya, sketcher with smooth line and markers. Nah, jadi deh. Nah, bagus kan? Habis itu kalau mau ya, ini karena double ya kita ya, karena dua ini kurva, jadi kan pasti ada dua slope yang berbeda ya. Ini kayaknya nggak bisa dicari gitu loh, nggak bisa dicari, harus diklik dulu coba. Nah, klik kanan baru add trend line kalau mau tahu yang bawah ya. Nanti yang atas juga beda gitu teman-teman. Tapi kalau gini aja menurut saya udah cukup sih. Nanti tinggal tanya Maria gitu. Habis ini dikasih equation atau enggak gitu. Apa sih namanya, persamaan ya, benar. Tapi ini aja udah cukup. Ini bagus teman-teman yang kayak gini. Nah, setelah saya masukkan ini data saya, konyol teman-teman. Nih ya. Nih, kalau di data yang saya dapat, ini berat kering mutlak itu ada banyak ya. Ini yang ini harusnya kan satu doang datanya tadi yang kita cari tuh. Harusnya kan 0,274 doang gitu loh. Nah, ini kalau setelah saya cari, nah ini dia teman-teman. Ini yang punya saya. Tapi ya ini ada sedikit manipulasi di sini, bukan sedikit manipulasi, tapi kesalahan rumus. Rumusnya itu apa? Di sini saya pakainya wet base. Saya pakainya berat basah. Saya pakainya basis basah kadar airnya. Harusnya itu pakai dry base. Kalau dry base, kalau saya pakai dry base ini saya udah buat dry base nih. Mana ya kurvanya? Nah, ini dia teman-teman. Kurvanya malah lebih lucu lagi teman-teman. Nah, ini dia. Ini kalau pakai dry base di data saya. Jadi saya nggak tahu teman-teman nanti datanya selucu apa. Tapi kalau memang boleh kita manipulasi ya. Sehari sih capek sih manipulasi. Kalau bisa sehari ini kita manipulasi ya nanti bagus datanya teman-teman gitu. Nih. Oke, gitu aja. 15 menit cukup lah ya.